Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Aditama dari kelas metode numerik 02 dengan nomor pokok mahasiswa 2206820535. Di sini saya akan mengulang hasil quiz di kelas pada kelas metode numerik 02 dan kelas McFlu, yang dimana soal pertama itu membahas soal tentang nature. Nature di sini menurut saya adalah sebuah kata yang menggambarkan bahwa segala sesuatu itu alamiah, yang dimana kita sebagai engineering itu aplikasi-aplikasi, entah itu rumus, entah itu teori, itu adalah bagaimana cara kita memahami tentang alam. Contohnya seperti misal di mekanika fluida kita mempelajari tentang laminar flow dan turbulent flow. Itu sebenarnya bukan sebuah aliran yang dibuat-buat, tetapi kita memahami bagaimana aliran itu bergerak secara alamiahnya. Apabila saat kecepatannya tinggi dia akan turbulen, saat kecepatan rendah dia akan laminar, mungkin seperti itu. Jadi bagaimana kita itu mengaplikasikan ilmu-ilmu engineering kita itu tujuannya untuk apa ya? Itu untuk memahami konsep-konsep dasar pada di alam itu sendiri. Yang kedua adalah pemahaman tentang DAI 5, yang dimana ini adalah konsep berpikir yang dibuat oleh Padai, yang dimana itu ada intention di sini adalah kita harus memiliki tujuan dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang utamanya adalah kita memiliki intention karena Tuhan Yang Maha Esa kita menyelesaikan masalah tersebut, dan juga karena rasa ingin tahu. Yang kedua itu ada initial thinking, yang dimana initial thinking di sini adalah cara kita menentukan dari mana kita akan memulai sebuah perjalanan atau memulai sebuah pemikiran. Ini berdasarkan katanya initial thinking, yang dimana biasanya pada initial thinking di sini sering dikaitkan dengan teori dasar, bahkan parameter-parameter yang akan dilakukan. Yang selanjutnya itu adalah idealization. Idealization di sini adalah kita mengidealisasikan ide-ide kita untuk dilakukan. Jadi setelah initial thinking dan intention itu digabungkan akan menjadi idealization, yang dimana sebuah idealisasi dari sebuah initial thinking yang sudah dibuat di awal. Yang selanjutnya adalah instruction di sini adalah kita melakukan sesuatu itu sesuai dengan instruksi yang ada. Contoh, misal kita melakukan analisis itu ada instructionnya, misal kayak start memasukkan objeknya dulu, terus selanjutnya adalah membuat mesh, lalu memasukkan parameter dan lain sebagainya. Mungkin dari DAI 5-nya segitu. Yang ketiga adalah contoh permasalahan engineering menggunakan numerical method. Di sini contoh permasalahan engineering menggunakan numerical method mungkin yang paling simple itu adalah aplikasi CFD, yang dimana aplikasi CFD ini adalah sebuah aplikasi yang dibuat oleh manusia itu sendiri untuk bagaimana kita memantau aliran-aliran yang ada dalam tempat tersebut. Misal kayak kita akan mensimulasi dalam sebuah pipa, yang dimana apabila kita menggunakan pengamat, entah berapa banyak pengamat yang akan mengamati pada satu titik tersebut. Misal kita melakukan pada 10 titik pada satu buah pipa, maka akan ada 10 pengamat. Bagaimana kalau misalkan kita akan mengamati dengan 100 titik? Maka kita membutuhkan 100 pengamat lebih, maka itu tidak efisien. Maka dari itu numerical method di sini kita akan bisa membantu manusia untuk menjadikan lebih mudah pekerjaannya. Contohnya adalah computational analysis fluid, itu CFD. Yang keempat adalah value yang saya dapatkan dari konsep DI5, yang menurut saya terutama intention yang saya dapat dari intention di sini, saya menjadi seseorang yang memiliki tujuan, yang dimana apabila ingin menyelesaikan suatu masalah, mendapat suatu problem, kita harus memiliki intention. Jadi saya memiliki intention. Dan selanjutnya adalah initial thinking, yang dimana kita
menjadi tidak bingung dari mana kita akan memulai, dari mana kita akan melakukan start awal itu, dari mana kita tidak bingung. Yang selanjutnya itu adalah idealization, yang dimana kita tidak ragu akan mengidealisasikan ide-ide yang sudah kita buat. Yang selanjutnya adalah instruction, yang dimana terkadang instruction di sini sering dilupakan oleh banyak orang. Padahal pada dasarnya instruction di sini kita hanya ikuti instruksi-instruksi yang seharusnya memang dilakukan. Dan yang terakhir adalah self evaluation atau muhasabah dari diri saya sendiri. Mungkin kita kaitkan dengan day 5, yang dimana intention di sini saya menjadi pribadi yang lebih memiliki intensi atau memiliki tujuan. Jadi setiap apapun hal yang ingin saya lakukan pasti memiliki intention di dalam benak diri saya. Jadi tidak ada sesuatu hal yang percuma, dan itu juga didukung dengan kesadaran akan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu didasarkan dengan adanya Tuhan Yang Maha Esa. Dan selanjutnya initial thinking. Dengan initial thinking di sini saya menjadi seseorang yang bisa menentukan parameter awal atau tidak bingung dalam menjalankan suatu tugas, entah mulai dari mana, entah itu akan parameter apa yang ingin saya tentukan. Jadi semua itu menjadi lebih mudah. Dan yang ketiga itu ada dan yang selanjutnya itu ada idealization. Idealization di sini saya menjadi pribadi yang bisa mengidealisasikan ide-ide saya, menjadikan bisa mengekspresikan ide saya, melakukan idealisasi. Contohnya misalnya kita memiliki suatu masalah, mengidealisasikannya contohnya dengan bantuan Python, dengan Python coding dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah instruction, yang dimana di sini saya menjadi orang yang mengikuti instruksi yang ada. Jadi ibaratnya tidak keluar jalur. Maka manfaatnya adalah tidak secara runtutan pembelajaran atau misalkan cara penyusunan materi apabila pembelajaran atau misalkan kita mengerjakan soal. Dan yang paling simpelnya itu kita menjadi seseorang yang ibaratnya tersusun dengan instruksi yang ada. Mungkin dari hasil kuis kemarin seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.